Ibadah kepada Allah itu sebenarnya syukur. Makanya Rasulullah SAW abadan syukur disebut, apakah engkau tidak ingin aku ini sebagai hamba Allah yang bersyukur? Ini orang jarang paham. Ini baru saya sampaikan ini tadi. Nikmatnya hidup adalah bersyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kondisinya. Bahkan jadi ingat pernah doa beberapa tahun yang lalu, lama saya doa. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur padamu baik susah maupun senang. Baik susah maupun senang. Kenyataan sekarang ini. Jadi saya pernah minta kepada Allah bertahun-tahun, jadikanlah kepada aku ini hambamu yang bersyukur kepadamu dalam keadaan susah maupun senang. Jadi saya pikir sekarang baru paham saya. Ya kalau susah nggak pernah susah. Orang yang bersyukur nggak pernah susah. Cuma bukan nggak pernah susah. Dia dikasih musibah dia syukur alhamdulillah. Karena corona alhamdulillah. Nggak susah. Yang bikin susah karena dia nggak bersyukur sama Allah. Baru paham saya sekarang. Jadi para jemaah yang saya muliakan, betapa pentingnya mensyukur nikmat Allah. Itu tentang keanugerah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak orang itu baca Quran, kiri dikir semua, pokoknya amal-amal yang banyak. Tapi jarang orang yang merenungi atau tafakur. Tafakur itu penting. Kalau antum santai enggak memikirkan ciptaan Allah, memikirkan keadaan kehidupan ini, memikirkan semua yang sekitar kita. Betapa indahnya. Kadang kalau saya lewat ya orang, maaf itu sudah kalau nggak sholat bisa ya. Lalu nggak bener ini lagi pelakuannya. Saya itu jadi ya Allah kasihan. Kadang-kadang saya berpikir ya Allah, betapa sabarnya Engkau. Kenapa? Saya katakan, nggak orang nggak sholat nggak ibadah dia kafir dibiarkan oleh Allah. Kamu sabar sekali. Ya, kalau saya tak bunuh aja. Jadi itulah hasil perenungan, hasil daripada kalau kita mau tafakur. Jadi saya nggak ada emosi benci sama orang dalam. Ketika orang bisa bersuara Allah nggak benci sama siapapun. Di apapun dia alhamdulillah, ya alhamdulillah. Bahkan pernah saya ceritakan kan ketika saya diuji Allah, ditampar orang pakai besi wajah saya, sedih saya 2 hari. Saya pakai wirid dikir biasanya wudhu saya hilang. Saya itu dulu masih masa muda, masa awal ngaji sama saya, sama guru saya. Kata guru saya, orang wudhu itu jangan kalau wudhu sambil bertasbih kepada Allah SWT, maka wudhunya itu memancarkan cahaya. Karena ketika ada usap ini, airnya percaya kita nempel di tangan. Cahayanya jadi malaikat itu bersujud sampai hari kiamat. Makanya orang kalau ketika dia susah, dia sedih, dia marah, wudhu hilang. Nah, waktu saya diuji Allah dengan satu masalah berat, ternyata saya wudhu hilang gitu aja. Tapi nggak lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kamu lagi wudhu lagi ya. Akhirnya setelah wudhu kedua menurun 30%, 20%, menurun 40%, menurun sampai 4 kali wudhu hilang. Dan betapa sederhananya Allah berikan satu pelajaran pengadaan hamba-hambanya yang iman pada Allah SWT. Salawat serta salam ya Allah bisa dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik, contoh yang baik bagi kita. Lalu bagaimana mencontoh Rasulullah SAW? Allah SWT sudah memberikan jalan yang mudah untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sholawatnya udah paham semuanya. Yang perlu panjenengan renungi, shallu alaihi wasallimu taslima. Saya kemarin pertengahan bulan ketemu Habib Saudi dari untuk Cina itu saya bilang apa? Antum tidak pernah ketemu Rasulullah? Belum. Antum nasihatnya Rasulullah? Iya, binnya. Tapi saya ragu dengan antum. Kenapa? Aku mau bertanya, adakah seorang Habib, adakah seorang cucu, adakah seorang kakek tidak, adakah seorang kakek tidak mau menjenguk cucunya? Ini aja cucunya gitu. Pertanyaan yang menampar Habib. Adakah seorang kakek nggak pernah nengok cucunya? Yang kedua, adakah seorang cucu nggak ketemu nenek kakeknya? Tertawa dia. Wah, ini pelajaran saya ada di Yaman. Saya belum profesor bagus. Udah saya jadi pikir kamu, antum nggak benar. Kemarin semalam dia itu lagi ada yang ponakan itu Habib sahabat kita gitu kan juga sama saya.
Saya sebelum ini betul ini saya dapat bermunajat beberapa hari kepada Allah SWT, dan saya akan sampaikan ini ya Rasulullah kepada cucu. Mau tersinggung silakan. Sampaikan salam aja, gue suruh ngomong gitu. Saya kan takut. Saya ini demi Allah saya mau. Saya sebelum menyampaikan saya pun munajat kepada Allah, saya minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan. Supaya apa? Supaya cucunya Rasulullah SAW ini bangkit. Mungkin nggak ada yang begini ya. Jangan bilang tua, jangan khawatir. Gak payah mati aja saya waktunya mati. Dari kan gadol istri saya tetap mati ya mati. Tapi ini perlu disampaikan supaya apa? Supaya anaknya Rasulullah ini, karena dari ini lampu-lampu dunia itu dari ini. Kalau lampu-lampunya gelap gimana itu? Kalau kamu sampaikan aja udah gak apa-apa. Mau diucap aja, tahu cetak, tak aja matur ganti Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman saya melihat kebanyakan orang baca sholawat ini dihitung dari jumlahnya, fadilahnya, tidak diambil dari hikmah. Wasallimu taslima. Ini kan kalimatnya. Kalau panjenengan ingin menawadani Rasulullah SAW dengan jalan sholawat, dan ini berkat Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Contoh yang tidak pernah ada, yang tidak pernah dijalankan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berarti sholawat ini satu amal yang sangat penting. Sangat penting. Dari situ sholawat itu akan melahirkan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya Rasulullah SAW memiliki perasaan seperti itu. Harus kita cari, kita ambil, kita menambil, kita minta pada Allah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, dengan sholawat yang taslim. Sholawatnya dengan yang taslim. Dan ini tidak mungkin, tidak harus abib, tidak harus kiai, tidak harus ustadznya. Siapa aja yang bisa mempraktekkan itu, pasti dia akan mudah mendapat hidayah dari Allah SWT. Karena Al-Quran bukan untuk anaknya kiai, bukan anaknya gus, bukan anaknya abib, untuk semua umat Rasulullah SAW. Ini untuk semuanya, siapa aja. Ini pada hari yang saya melihatkan perlu. Makanya kalau baca sholawat, jangan santai. Tapi toto hati jangan dikir, sambil minta pada Allah, sambil berpikir. Apalagi sholawat sambil minta di hatinya, akan diangkat oleh Allah. Sholawat itu akan membawa, akan menggandeng permintaan itu. Permintaan yang paling utama dalam Al-Hikam SWT mengingatkan permintaan, minta yang paling baik yang disukai Allah SWT, minta untuk bisa menjalankan ketaatan pada Allah SWT dan bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang lain, enggak. Nah, itu udah kita minta. Yang lain enggak minta apa-apa. Kenapa? Akan takut sendiri juga. Urusan dunia wa akhirat udah kapan saya sampaikan dalam satu forum, ada satu anak sekolah, bahwa manusia itu ada 2 masa, ada 4 masa, 3 masa ya. Masa kecil. Nah, kalau sampai tak suruh main anak kecil nggak mau, karena masanya udah lewat. Ada masa pendidikan. Ada kedua masa pendidikan, masa mencari ilmu. Mulai kecil udah mulai dididik. Tapi intinya masa mulai pendidikan setelah balik, mulai SD, SMP sampai SD. Untuk apa? Untuk bekal ilmu di dunia, dan dia harus mempunyai bekal ilmu di akhirat. Kalau orang masanya kerja, masanya nyari ilmu, suruh kerja, udah nggak bisa enak, nggak pas. Tidak pada tempatnya. Masa-masa pendidikan, masa-masa pertumbuhan, masa pendidikan. Ada masa-masa mempraktekkan ilmu yang telah dijalani. Yaitu apa? Yaitu ilmu agama maupun ilmu umum untuk urusan dunia. Yang ketiga, masa-masa tua, masa mempraktekkan ilmu agama saja. Udah bongkok, sudah tua. Nah ini kalau masa tua ini tidak ada ilmu agamanya. Seperti kambing, terulat. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan kemarin saya membuka pengajian di jamaah di Kintamani, sangat jauh, 2 jam lebih, 2 jam setengah. Kintamani itu daerah pelosok, hanya ada 26 kakak, 30 kakak, tapi tinggal 22 kakak. Yang lainnya udah pergi ke kota karena keadaannya minus ekonominya. Di sana saya ngaji dan ustadznya bilang, terus tolong diajarkan cara membungkus mayat, tolong diangkat yang wudu yang benar, itu yang sesuai dengan. Nggak ada ngajar ngaji. Yang ngajar ngaji nggak ada. Ada ngajar ngaji Quran tapi ngaji fikih nggak ngerti. Orang mu'alaf asli Bali.
Ini bukan jamaah yang saya muliakan. Makanya kita itu beruntung hidup di kota, ada majelis zikir, semua majelis ini. Masalahnya besar.